Oke teman-teman, jadi kali ini saya lagi ngecek baterai ya. Ini baterai pelangi. Nah, dimana saya sudah punya stok batangan ya. Udah jauh-jauh hari, kurang lebih sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Jadi ada sekitar 50 sampai 60 batang lebih ya. Nah, di samping itu saya di sini ngecek karena ini power pack yang saya buat untuk perangkat PLTS ini error ya. Kemarin beberapa hari yang lalu tuh error. Ternyata setelah saya cek ada beberapa baterai ya atau beberapa sel itu mati. Nah, ada kurang lebih sekitar 4 atau 5 piece ya. Jadi BMS-nya Protect. Nah, jadi ini dia beberapa baterainya yang mati ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 piece yang mati ya teman-teman. Ada 6 piece yang mati. Oke, dari total keseluruhannya yaitu 84 piece. Nah, saya menggunakan BMS 6 seri ya. 6 seri 14 paralel. Nah, ini terakhir kali baterainya ini saya ganti ya, itu 4 bulan yang lalu. Jadi hanya bertahan kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Sekarang Agustus 2023 karena ini saya ganti terakhir kali di sini dia. 6 April ya 2023. Ya, itulah resiko karena menggunakan baterai pelangi ya teman-teman. Cuman keuntungannya kita bisa memanfaatkan limbah tentunya ya. Nah, jadi baterai-baterai ini beberapa baterai ya yang belum saya bongkar atau saya pretelin ya. Tuh, si banyak, kira-kira sekitar ada 20 batang ini kalau dibatangin ya. Nah, ini yang sudah bocor. Ini sudah bocor. Kemudian yang sedang antrian untuk pengecasan ke TP 4056. Nah, ini ada kurang lebih sekitar ratusan ya, 100 lebih ini. Oke. Nah, ada juga ukuran 16650. Ada beberapa juga yang bisa dipakai ya teman-teman ini. Ini DIY bisa kita sesuka hatinya. Oke, jadi terhitung 4 bulan yang lalu saya mengeluarkan ini alat ya. Nah, juga alat ini saya mengeluarkan terakhir kali 4 bulan yang lalu. Nah, jadi ini mungkin salah satu referensi juga bisa buat teman-teman ya untuk memanfaatkan baterai limbah ini untuk hal-hal yang banyak sih kalau saya terapkan di PLTS. Teman-teman bisa cek video-video sebelumnya ya tentang baterai pack yang saya maksud ini untuk perangkat PLTS yang saya sebut barusan. Nah, jadi ada beberapa sel yang mati sebanyak 6 piece ya. Jadi betul-betul mati. Jadi mengganggu kinerja si BMS. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui saya membuat 5 pack total keseluruhannya ya. Ini total 5 pack. Ini pack yang kedua. Jadi ketika si pack yang kedua ini trouble, maka semua pack lainnya ikut trouble teman-teman, ikut Protect. Nah, setelah saya cek ternyata si bagian pack yang kedua ini yang bermasalah. Pack pertama, pack ketiga, pack keempat, dan pack kelima itu aman. Jadi hanya pack yang kedua ini bermasalah. Nah, uniknya teman-teman menggunakan konsep seperti ini. Oke, ini bisa kita atur ya, kita atur untuk proses maintenance ya. Nah, tinggal dibuka, copotin semuanya dan cek ulang. Jadi kalau penggunaan spot welder saya rasa sih itu bukan agak ya, itu sudah ke hal yang ribet sebenarnya. Namun ya dimensi bisa dapat yang kecil. Nah, kelebihan dari ini kita bisa bongkar pasang dan kita bisa
sesuka hati memasang kembali sel-sel yang bagus. Misalnya teman-teman mau bikin yaudah sel yang paling baru yang kapasitas misalnya 2,5 Ah per baterainya atau 3 Ah, ya kalikan nanti total kapasitas watt hours yang bisa didapat semakin tinggi. Nah, jadi sebelumnya itu saya hitung ya, total keseluruhan itu 590,9 watt hours energi yang bisa dihasilkan si pack kedua ini. Ya, ini pack bukan pack kedua ya teman-teman. Saya salah sebut. Ini adalah pack ketiga ternyata. Ini pack ketiga. Oke, jadi yang trouble itu ada di pack ketiga. Nah, BMS-nya masih aman teman-teman. Jadi ini dia semuanya tampilan yang saya gunakan untuk PLTS. Nah, ini alatnya ada, teman-teman bisa lihat di channel saya ini ya. Videonya, proses pembuatannya dari awal sampai selesai, dan ini juga ada sepertinya. Oke. Nah, jadi tahap di awal untuk pengecasannya adalah ke modul TP4056 ini. Setelah penuh, maka dipindahkan ke Litokala LII 500 untuk pengecekan kapasitas real si baterainya. Jadi saya punya hanya 5 piece ya. 5 kali 4 ada 20 20 piece secara bersamaan dicek ya teman-teman. Jadi kalau baterainya banyak ya tetap harus nunggu juga. Jadi kalau dengan total baterai yang saya cek di sini, oke, tambah lagi yang itu belum dibongkar, ini estimasi 1 minggu selesai nih teman-teman. Ya, estimasi 1 minggu selesai ya kalau rajin dipantengin, karena kalau sudah statusnya kalau sudah statusnya N dan tanpa kedip, maka proses sudah selesai gitu. Nah, jadi ini ada beberapa yang lagi pengecekan dan belum selesai dicek ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya seputaran hal seperti ini, tinggalkan aja di kolom komentar, saya akan jawab sebisa saya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat. Like jika suka, dislike kalau tidak suka, share jika bermanfaat ya. Nah, sebelum saya akhiri video ini, informasi juga tambahan sama teman-teman. Saya menggunakan power supply untuk menghidupkan ke-5 perangkat ini hanya menggunakan 1 power supply, yaitu ini dia. Teman-teman bisa cek power supply yang saya maksud ini di video-video saya sebelumnya ya. Dan untuk menghidupkan atau untuk memfungsikan si TP4056 ini sebanyak 24 piece ya. 1 piece itu sudah trouble, jadi sekitar 23 piece. Saya menggunakan PSU yang sama teman-teman, tapi ini PSU nya saya modifikasi menjadi keluaran outputnya 6 volt teman-teman. Oke, jadi tanpa menggunakan step down lagi untuk menyalakan si TP4056 ini. Oke, jadi outputnya sudah saya setting di tegangan 6 volt ya, di tegangan 6 volt. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.